Selamat pagi Indonesia, majulah desaku. Inilah salah satu wahana destinasi terbaru yang berada di daerah Sentul dengan sepanjang jalan kita masuk ke tempat ini kita disuguhi berbagai macam tanaman hias. Dengan keberadaan Waduk Damsari dengan keeksotisannya, wahana berkocok ini dibentuk usaha dari BUMDes yang berada di Bantul Desa Sentul. Kali ini kita akan menemui Ketua BUMDes Sentul dengan Bapak Sugiono yang akan berbicara langsung tentang kegiatan BUMDes dengan berbagai unit usaha. Seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sobat BUMDes, terutama di Kabupaten Banyuwangi, perkenalkan, nama saya Sugiono, Ketua BUMDes Sakti Desa Sentul, Kecamatan Sentul, Kabupaten Banyuwangi. Mulai berdiri tahun berapa, Mas? Kurang lebih BUMDes Sentul berdiri 3 tahun yang lalu. Terus usaha-usaha yang sudah dilakukan sampai hari ini? Itu pikiran tahap awal kita menerima anggaran bantuan dari desa sebesar 100 juta. Yang kedua 50 juta saya aplikasikan dalam 3 bentuk usaha. Yang satu ini warna kocek, yang kedua desa mat sekaligus cutting desa, yang ketiga adalah di bergerak di bidang kayu, perkayuan mebel. Tapi di kayu kami hanya investasi. Selain kegiatan yang bersifat komersil, ada yang kegiatan yang pernah dilakukan untuk kegiatan sosial? Untuk kegiatan sosial, BUMDes Sakti menggelar tiap sebulan sekali. Jadi BUMDes Sakti itu dalam kegiatan sosialnya sesuai dengan ART BUMDes, dan kita keluarkan 5% dari S1, kita bagikan ke 6-5 orang. Itu kita aplikasikan di tiap bulan, 1 bulan sekali. Jadi selain kegiatan sosial yang sifatnya mendadak, penantian dan lain-lain, itu kita tiap bulan itu 6-5 orang kita kasih sembako. Kalau yang untuk kematian apa kontribusinya BUMDes? Ya? Kalau untuk kematian sudah saya instruksikan ke semua BUMDes mulai kemarin, kalau nggak salah mulai bulan lalu. Setiap ada kematian, BUMDes wajib hadir di situ. Intinya kita kasih untuk peduli BUMDes, kita buktikan dengan kita hadir dan kita kasih ala kadarnya sama BUMDes. Terus sampai hari ini yang terlibat pengelolaan di BUMDes dari pengurus sampai ke unit usaha berapa orang kira-kira ya? Kalau dari pengurus sampai ke unit usaha untuk desa mat sama kantin. Kantin itu ada 7, desa matnya ada 3, berarti sudah 10. Kocek sendiri ada 1, 2, 3 di Kocek ada 6 personil. Yang 3 pencari bunga, 2 warung, dan Bapak Heru selaku pengelola yang biasa. Terus sudah mampu menggaji berapa maksimal tenaga Kalau saya dengar dari desa-desa tetangga, desa Sentul ini memiliki gaji yang cukup fantastis. Jadi mulai 3-4 bulan, 5 bulan yang lalu kami sudah mampu gaji di atas 1.500 untuk pengurus BUMDes. Terus keinginannya BUMDes untuk warga desa Sentul biar bisa membuka lapangan usaha apa? Sebetulnya untuk tahun 2021 ini kami punya program yang kami titik beratkan di UMKM sesuai dengan instruksi Pemdes kalau nggak salah. Itu BUMDes ingin bikin usaha itu paling nggak tiap RW itu ada 1 usaha BUMDes. Baik di situ penyertaan modal atau BUMDes langsung pengawasannya, tergantung dari permintaan masyarakat.
RW. RW paling tidak kalau pemikiran saya harus ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya Khairul Anwar yang di sini diberi tugas oleh Bumdes untuk menjadi manajer pengelola daripada wisata Koceh yang sudah berdiri 2 tahun lalu, tepatnya 2018. Hingga saat ini sudah jalan 2 tahun. Terus modalnya Wahana Koceh dari mana? Wahana Koceh ini bermodalkan dari Bumdes, karena memang milik Bumdes, sehingga Bumdes memodali masyarakat untuk membuat wisata baru. Kegiatan usaha Wahana Koceh itu apa saja? Kegiatannya diantaranya adalah menyediakan aula untuk pertemuan, ya bisa pengusaha, bisa para orang-orang rapat dari desa-desa sekitar, dan alhamdulillah nyata-nyatanya juga dari minimal tiap bulan akan ada misalkan ini mengembang kepada persoalan politik, jadi banyak tim ses dari politik itu ada di Wahana. Terus tanaman hias itu diambil dari mana? Tanaman hias juga diambil dari ini ketika ada usaha yang berjalan ini menghasilkan, lalu untuk ini ulaan bunga, sehingga kita sebut ini mall bunga untuk di desa Sempu ini. Dan alhamdulillah dari pengembangan wisata Koceh ini menginspirasi dari desa-desa yang lain, terutama di daerah selatan yang nggak hadir ke sini dengan studi banding bisa membuka. Ini cukup menarik ini. Sehingga sekarang bunga-bunga yang ada itu banyak mengambil dari desa Sempu ini, daerah selatan, terutama dari Tegal, dari Purwoharjo, bahkan dari Moncar, itu mengambil dari desa Sempu, dari Wahana Koceh. Terus manfaat untuk warga lingkungan dan warga desa Sempu manfaatnya? Warga desa Sempu kita berdayakan, tadi bisa dari tetangga-tetangga ini cari bunga di hutan, sini kita beli. Itu sudah berdayakan. Terus warung-warung yang ada ini semua juga khusus dari tetangga-tetangga kita. Jadi kita kasih fasilitas warung itu dia jualan. Kontribusinya setiap hari dia memberikan kontribusi kepada Koceh. Harapannya kepada masyarakat desa Sempu dan sekitarnya, dan mungkin yang lebih luas lagi, dan harapannya kepada pemerintah untuk Wahana Koceh. Kalau harapan kita memang ini menjadi inspirator desa-desa yang lain, bahwa sekarang ini sudah di alam kejenuhan lah ya, di era politik yang sudah seperti ini ya, ini sudah real lah, apalagi ditambah dengan COVID ini sudah banyak orang yang stres, sehingga wahana-wahana seperti ini cukup bisa menghilangkan kesejahteraan warga yang ada. Kalau setiap desa ini ada wahana-wahana seperti ini kan sudah cukup mengurangi dengan biaya murah, karena apa? Di sini real, kita murah gitu, murah dan meriah. Terus harapannya untuk dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada Wahana Koceh? Harapan kami dari pemerintah ya tentunya pedulilah ya dengan wisata-wisata seperti, karena apa bentuknya negara juga akan mengambil ya kontribusi dari wisata seperti ini. Anggaplah minimal dari sini aja kami sudah berkontribusi, misalkan parkir kita sudah korporasi ke Pemda. Ini kan wujud bahwa kita peduli ke pemerintah. Harapan kita pemerintah juga begitu bisa mengembangkan seperti ini ya, terutama pioner-pioner seperti inilah yang lebih dulu diperhatikan oleh pemerintah, khususnya kabupaten. Warga masyarakat kita apa yang sudah kita impikan hari ini sudah
kita wujudkan, kita sama-sama kita lestarikan, sama-sama kita jaga, saling membantu, saling memberi. Itulah harapan kami dari BUMDes dan masyarakat bisa sama-sama merasakan BUMDes sama-sama. Assalamualaikum. Dengan adanya aktivitas ini, kami mengharapkan bahwa kita ini bisa terangkat dan menginspirasi bagi desa-desa yang lain untuk aktif di lingkungan desa Cana Gunung, terutama teman-teman BUMDes Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riz. Dari mana, Riz? Nanti, Riz. Jadi mau. Kami baru jalan-jalan. Kebetulan lihat ini, Mas. Wahana Kocek. Oh. Saya kok tanya-tanya, ternyata Kocek itu dikelola oleh BUMDes. Gimana menurut jenengan? Ya, itu salah satu perkembangan yang bagus lah ya di Desa Sempu ini. Jadi ada BUMDes yang kemudian punya kegiatan atau unit usaha membangun wahana yang diberi nama Wahana Kocek itu ya. Maksudnya itu sebagai apa, wahana untuk rekreasi lah ya bagi masyarakat Sempu khususnya dan ya masyarakat Banyuwangi pada umumnya. Saya kira itu kegiatan yang bagus lah. Jadi bagaimana tuh? Apa itu Wahana Kocek kemudian bisa dikembangkan oleh BUMDes? Kira-kira bagaimana? Iya, itu dulu memang inisiatif kebijakan ya pemerintah desa dengan kepala desa yang baru ini ya. Nah, kemudian ditindaklanjuti menjadi apa namanya salah satu kegiatan yang diprioritaskan dalam rencana pembangunan desa. Jadi itu memang dibiayai oleh APBD desa. Jadi bagaimana sebenarnya BUMDes itu kemudian bisa mendirikan unit usaha? Apakah tidak perlu mendirikan unit usaha kemudian BUMDes tiba-tiba bikin usaha begitu? Ya, jadi lembaga yang namanya BUMDes itu kan sudah dibentuk ya. Kemudian dengan kepala desa yang baru ini muncul satu rencana merintis usaha atau kegiatan usaha baru, yaitu wahana rekreasi itu. Nah, munculnya gagasan itu ya memang hasil dari rembuk lah ya, dari diskusi antara kepala desa dengan warga masyarakat, khususnya warga masyarakat yang di sekitar lokasi wahana itu. Terus menurut jenengan usaha Wahana Kocek itu yang saya lihat ada penjualan tanaman hias, kemudian di situ juga tempat rekreasi. Saya lihat juga ada ini apa, tempat di dalamnya disediakan juga tempat pertemuan. Menurut jenengan di Sempu itu cocok enggak? Memang seharusnya BUMDes itu melakukan usaha yang
sifatnya itu kegiatan usaha yang strategis lah bagi desa itu. Nah, wahana kocek itu memang satu hal yang cukup strategis dalam konteks desa Sempu ini, karena desa Sempu ini kan berada di sepanjang aliran sungai Kalistair ini. Jadi itu kegiatan usaha BUMDes yang menurut saya strategis. Bahwa kemudian di dalam wahana itu dikembangkan macam-macam kegiatan, ya, ada tanaman hias, ada balai pertemuan, yaitu sarana atau kegiatan yang memang terkait lah, ya, terkait bisa lebih menguatkan. Jadi yang dimaksud strategis itu yang bagaimana, Mas? Aset yang strategis ini kemudian dimanfaatkan oleh orang seorang yang kebetulan punya modal. Makanya benar kalau BUMDes itu kemudian mengembangkan kegiatan usaha, membangun tempat rekreasi seperti itu. Jadi supaya wahana kocek ini lebih banyak melibatkan masyarakat sekitar, kemudian mendongkrak daya ekonomi warga desa, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh BUMDes? Pelibatan warga sejak awal itu menjadi kunci keberhasilan sebuah usaha BUMDes itu. Terus BUMDes itu kan dananya dari desa. Unit usaha BUMDes itu mungkin enggak nanti mungkin ada investasi dari pihak ketiga atau dari investor di luar dana desa itu, kemudian investasi ke BUMDes. Modal untuk mendirikan usaha atau ya usaha itu bisa berasal dari pemerintah desa maupun dari pihak ketiga, dengan catatan bahwa saham mayoritas itu harus di desa, harus milik desa, ya. Saham mayoritas itu hitungan minimumnya ya 51%, ya. Artinya dimungkinkan, ya, ada warga, ada pihak ketiga yang katakanlah ikut memiliki saham. Walaupun saya secara pribadi berharap sebaiknya memang itu dicukupi oleh desa kebutuhan modalnya itu. Ya. Jadi kenapa harus desa yang memperkuat pendanaan BUMDes? Ini kan latar belakang pemikirannya itu untuk membangun kembali kolektivitas, ya, kegotong royongan lah, kebersamaan itu satu. Seharusnya memang dikelola oleh BUMDes, ya. Nah, saham pihak ketiga itu kan wujud, ya, dari ekonomi individualistik, ekonomi pasar gitu. Jadi nilainya itu jangan dicampur aduk. Tapi sementara ini ada problem yang berkembang di kalangan pengelola BUMDes. Ada kekhawatiran kalau nanti usaha yang dibangun oleh BUMDes maju, kemudian pengurusnya BUMDes dengan semena-mena bisa diganti. Bagaimana ini? Ya, jadi pembentukan pengurus BUMDes, ya, penggantian pemberhentian pengurus BUMDes itu ada tata caranya, ya, tata caranya. Nah, pengelola usaha itu diatur tersendiri, artinya
pengelola kegiatan usaha itu tidak kemudian dibatasi dengan periode yang sama dengan periodenya pengurus, apalagi kemudian mengikuti periodisasi kepala desa. Ini yang mesti diluruskan bersama. Memang ada kecenderungan kepala desa yang terpilih ganti pengurus, ya toh? Kemudian ganti pengelola. Ya ini yang kemudian menimbulkan banyak kekhawatiran di kalangan teman-teman pengelola. Pengelola usaha itu adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan secara teknis untuk mengelola usaha itu. Bisa siapa saja, tidak harus warga desa itu. Seyogianya memang warga desa setempat. Ya. Berapa lama mereka ini bisa menjadi pengelola? Ya selama mereka baik-baik saja, baik-baik dalam arti kinerjanya, tidak ada masalah manajemen, ya, tidak ada penyimpangan lah, gitu. Jadi jangan kemudian menganggap pengelola usaha BUMDes itu, pengelolanya punya periode yang sama dengan periodenya pengurus BUMDes, apalagi melekat pada periodenya kepala desa. Ya ini yang salah. Karena BUMDes ini adalah badan usaha, terus kemudian punya unit usaha, satu atau lebih unit usaha. Kemudian bagaimana ini sistem penggajian terhadap karyawan atau pengelola ini? Ya, hal-hal yang seperti itu kan pasti dituangkan di dalam peraturan desa yang berkenaan dengan pembentukan badan usaha milik desa atau pembentukan sebuah kegiatan usaha, ya. Nah, pembagiannya ada di situ. Jadi berapa yang digunakan untuk operasional, termasuk di dalamnya adalah gaji, ya, bagi pengelolanya, ya. Berapa yang harus disetorkan kepada desa sebagai anggaplah dividennya, ya. Berapa yang dialokasikan untuk katakanlah dana sosial untuk pengembangan masyarakat. Hal-hal seperti itu diatur di dalam peraturan desa. Nah, yang penting adalah usaha ini kan harus dikelola secara profesional, ya, harus dikelola secara profesional. Nah, sejauh mana kegiatan usaha itu bisa menghasilkan keuntungan. Nah, dari situ dihitung-hitungannya berapa pantasnya, layaknya gaji dari pengelola itu. Dan ini mesti disepakati. Gitu. Cara evaluasinya bagaimana ya, Mas? Jadi melihat BUMDes itu maju, stagnan, atau bangkrut, kemudian cara mengatasinya bagaimana? Gimana ya? Dia mengevaluasinya itu berlapis, ya. Pertama dari internal pengelola itu sendiri. Ya, internal pengelola itu kan dia membuat laporan keuangan, ya. Seperti apa kinerja usahanya, ya, kinerja keuangan dari usaha itu. Nah, kemudian dari level BUMDesnya. Nah, BUMDesnya itu kan pengurus BUMDesnya itu kan punya unit untuk mengawasi, ya, untuk mengevaluasi, gitu. Sehingga dia juga punya informasi, punya data yang dari situ bisa mengambil kesimpulan
sebenarnya usaha ini sehat tidak, menguntungkan tidak, gitu. Nah, level berikutnya ya melalui musyawarah, gitu. Harus melalui musyawarah, di mana katakanlah warga ya juga dilibatkan. Nah, di dalam musyawarah itu baik pengelola maupun pengurus BUMDes itu bisa menyampaikan laporan perkembangannya usaha ini, ya, baik dari segi katakanlah keuangannya maupun dinamika dalam mengelola usahanya, apa masalahnya, apa potensi pengembangannya, dukungan seperti apa yang dibutuhkan. Terima kasih Mas Rudiro sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang tentang persoalan-persoalan desa. Mudah-mudahan lain kali bisa lanjut ngobrol yang lebih hangat lagi. Ya, terima kasih juga Lis. Ya, saya senang lah kita diajak ngobrol-ngobrol soal BUMDes dan soal desa ini. Ya. Sama-sama. Ya sudah, iya Lis, sampai ketemu lagi. Ya.